Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Berkurban merupakan amalan paling baik saat hari raya Idul Adha tiba. Semua umat muslim di dunia bersiap dan mengumpulkan dana untuk melakukan kurban. Masyarakat Indonesia sendiri biasanya berkurban dengan sapi atau kambing. Banyak orang akan membantu dalam proses penyembelihan hewan kurban ini. Mereka akan bergotong royong untuk penyembelihan dan pembagian daging ke saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Selain protein yang tinggi, daging ini juga menjadi tanda untuk berbagi kenikmatan antar sesama muslim. Lalu apa saja manfaat dari daging kurban sahabat beriman? Dan lantas apa juga manfaat serta keutamaan dari berkurban? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut Masya Allah ketika hewan kurban disembelih, jadinya begini dagingnya, versi dari Magenta Islam. Bagaimana kondisi dari daging kurban? Idul Adha sahabat beriman merupakan hari raya yang ditunggu oleh semua umat muslim di dunia setelah Idul Fitri. Di berbagai negara melakukan kurban dan berkumpul bersama keluarga untuk menikmati hasil olahan dari daging kurban tersebut. Di Indonesia, mayoritas hewan yang dijadikan kurban adalah sapi dan kambing. Maka dari itu, saat Idul Adha banyak sekali keluarga yang memasak makanan dari bahan dasar daging kambing atau sapi. Daging kurban sendiri sangatlah sehat dan baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh dua ilmuwan Jerman bernama Profesor Wilhelm Schulz dan Dr. Hazim dari Universitas Hannover, Jerman. Dua ilmuwan ini melakukan perbandingan antara pemotongan konvensional yang ada di Eropa dengan penyembelihan dengan syariat Islam. Dalam penelitian tersebut, mereka memasang chip yang disebut dengan elektroencephalogram atau EEG. EEG dipasang di otak untuk merekam rasa sakit ketika disembelih. Di bagian jantung sapi-sapi itu juga dipasang elektrokardiogram atau ECG untuk merekam aktivitas jantung saat darah keluar karena disembelih. Hasil dari penelitian tersebut sahabat beriman sangat mengejutkan banyak pihak. Hasil penyembelihan yang menggunakan syariat Islam menghasilkan daging yang sangat sehat dan bagus dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikarenakan aktivitas jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh tubuh dan mempompanya keluar. Tertariknya seluruh darah keluar tubuh secara maksimal oleh jantung menjadikan daging di tubuh sapi dikategorikan daging yang sehat atau healthy meat, dan termasuk daging yang sesuai dengan Good Manufacturing Practice atau GMP, atau bisa dikatakan standar mutu makanan. Bahkan hasil jika dibandingkan dengan hasil pemotongan konvensional negara barat sangatlah jauh berbeda. Dan mereka menilai daging dari hasil potongan tersebut kualitasnya di bawah dari daging yang dipotong dengan syariat Islam. Subhanallah, sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana pemotongan kurban yang sesuai dengan syariat Islam? Sahabat beriman, pada saat Idul Adha banyak warga yang sangat antusias dalam proses penyembelihan hewan kurban. Mereka akan berkumpul untuk melihat prosesi tersebut. Para tukang jagal akan menyembelih hewan kurban dengan cepat dan cekatan. Selain itu, ia juga pasti menyembelih sesuai dengan syariat agama. Salah satu syarat menyembelih dalam syariat Islam adalah menyebut nama Allah sebelum melakukan penyembelihan. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Hadis riwayat Muslim.
Jika kita menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah, maka hal tersebut menjadi sebuah kefasikan dan sangat dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian memakan daging binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Lalu sebelum menyembelih kita harus menajamkan pisau yang kita gunakan, karena jika pisau tumpul akan menyakiti hewan kurban saat proses penyembelihan. Hal ini juga sudah diterangkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atau baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam proses penyembelihan juga harus memotong 3 saluran leher menggunakan pisau yang sangat tajam. 3 saluran tersebut antara lain saluran makanan, saluran napas, dan 2 saluran pembuluh darah yakni arteri karotis dan vena jugularis. Dengan begitu hal tersebut, hewan kurban tidak akan merasakan sakit dalam proses penyembelihan. Hal ini juga sudah terbukti dari penelitian yang dilakukan para ilmuwan. Bagaimana, masih ragukah sahabat beriman? Seberapa banyak pahala dalam berkurban? Berkurban pada hari raya Idul Adha bisa dilakukan oleh semua umat muslim. Hal tersebut akan menjadi sangat baik karena kita akan mendapat banyak pahala dan pelajaran dari melakukan kurban. Dan melakukan kurban menjadi tanda bukti bahwa kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Setiap amalan baik yang kita lakukan di dunia pasti akan mendapatkan pahala. Hal tersebut yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Kita akan menjadi penghuni surga jika pahala kita lebih banyak daripada dosa yang diperbuat. Dengan berkurban kita juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah ganda. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sungguh banyak sekali manfaat dan pahala dari berkurban. Maka dari itu mari kita sisihkan rezeki yang kita dapatkan untuk melaksanakan amalan tersebut di hari raya Idul Adha. Menjadi pahala yang berlimpah di hari kiamat. Setiap umat muslim di dunia ini berlomba-lomba dalam melakukan amalan baik agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Hal ini yang membawa kita menjadi penghuni surga di akhirat nantinya. Salah satu amalan yang dapat membawa kita ke surga sahabat beriman adalah dengan berkurban di hari raya Idul Adha. Dengan berkurban kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Selain itu, kita juga akan mendapatkan pahala yang melimpah. Bahkan pada saat hari kiamat pun hewan yang kita kurbankan akan datang menyelamatkan kita dan pahala pun masih menetes dari mereka. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis.
Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nar kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya, dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Sungguh banyak sekali manfaat dari perkurban. Semoga kita melaksanakan ibadah tersebut dan menjadi penghuni surga di akhirat nanti. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.